Renungan hari ini, Jumat 6 Maret 2026. Bacaan Alkitab menurut Kitab Keluaran pasal 16 ayat 9 hingga 21. Musa berkata kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap umat Israel, mendekatlah ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Sementara Harun berbicara kepada segenap umat Israel, mereka menoleh ke arah padang gurun, tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, sehingga kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, burung puyuh berterbangan menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terdapat lapisan embun sekeliling perkemahan itu. Ketika lapisan embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya seorang kepada yang lain, 'Apa itu?' Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, 'Itu roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang, menurut jumlah jiwa.' Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka memungutnya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, orang yang memungut banyak tidak kelebihan, dan orang yang memungut sedikit tidak kekurangan. Tiap orang memungut menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh menyisakannya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mau mendengarkan Musa dan menyisakannya sampai pagi, sehingga berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari mulai terik, roti itu meleleh. Perjalanan Israel di padang gurun adalah perjalanan iman yang masih sangat muda. Mereka baru keluar dari Mesir, baru mengenal Tuhan sebagai pembebas, tetapi belum sungguh mengenal Dia sebagai pemelihara. Kekurangan makanan membuat mereka gelisah dan bersungut. Dalam situasi itulah Allah tidak hanya memberi jawaban atas kebutuhan mereka, tetapi juga mengajar siapa Dia sesungguhnya. Allah pemelihara yang hadir, peduli, dan sanggup mencukupi. Tuhan memberikan burung puyuh pada saat petang dan menurunkan mana setiap pagi. Menariknya, Israel tidak langsung mengenali mana sebagai makanan. Mereka bertanya, "Apakah ini?" Tuhan memelihara dengan cara yang tidak mereka duga. Bahkan mereka sempat tidak memahami. Selain itu, Tuhan mengatur cara pengambilan mana. Secukupnya, tidak boleh disimpan berlebihan. Israel diajar hidup dari kepercayaan, bukan dari penimbunan. Alkitab juga mencatat, orang yang memungut banyak tidak kelebihan, dan orang yang memungut sedikit tidak kekurangan. Mereka belajar bahwa hidup tidak digerakkan oleh kemampuan mengamankan masa depan, tetapi oleh kesetiaan Tuhan yang hadir setiap hari. Providentia Dei dinyatakan bukan dalam kendali manusia, melainkan dalam kecukupan yang Tuhan atur dengan adil. Hal menarik lainnya, Israel diajar untuk bekerja dengan rajin. Pada pagi-pagi mereka harus mengumpulkan mana setelah matahari mulai panas. Mana itu akan meleleh. Firman ini menantang cara hidup kita. Kita boleh, bahkan harus, bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh, merencanakan dan berpikir matang. Tetapi rasa aman tidak boleh bersumber dari kepandaian dan kekuatan diri. Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan mencukupkan hari ini? Atau kita hanya tenang jika semua berada dalam kendali kita?
iman dipanggil untuk belajar percaya dan bergantung pada pemeliharaan Tuhan yang setia. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajar kami mengenali tangan pemeliharaanmu. Lepaskan kami dari rasa aman palsu dengan mengandalkan kepandaian dan kendali diri sendiri. Bentuklah hati kami agar dapat bersandar penuh kepadamu yang setia mencukupkan hidup kami setiap hari. Amin.